Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Benar, baik semua. Ya. Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah kita semua sehat. Alhamdulillah ibu juga sehat dan dalam keadaan baik. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita untuk berdoa dulu. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke, silakan. Sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, karena kita udah berdoa, jadi kita bisa lanjutin kegiatan kita hari ini. Kalian udah tahu belum kalau hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok? Tahu. Sebelumnya ada yang udah pernah ikut kegiatan bimbingan kelompok? Belum ada? Belum. Oke, karena kalian belum ada yang pernah ikut bimbingan kelompok, jadi ibu anggap kalian belum paham nih ya apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling, di mana kegiatan ini memanfaatkan dinamika kelompok dalam kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, untuk menambah wawasan, menambah informasi, dan pemahaman diri. Jadi itu bimbingan kelompok dan itu tujuannya. Terus di dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya asas. Asas-asas dalam bimbingan kelompok ini ada banyak. Ada asas kerahasiaan, ada asas sukarela, ada keterbukaan, kemandirian, dan lain sebagainya. Untuk bimbingan kelompok ini sendiri, asas yang paling penting dan perlu ibu tekankan yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Dimana di kegiatan bimbingan kelompok ini, asas kerahasiaan, apapun yang kita bahas di sini, apa yang keluar dari mulut kita di sini, apa yang kita sharing di sini, ini harus rahasia dan hanya kelompok kita aja yang tahu, nggak boleh orang luar tahu. Dan keterbukaan, ibu harapkan kalian terbuka dalam berpendapat, men-sharing pengalaman ataupun ide-ide ataupun itu dengan cara terbuka. Dan kesukarelaan, ibu harap kalian secara sukarela dan tidak ada paksaan untuk mengikuti kegiatan ini dan menyampaikan pendapat ataupun menceritakan pengalaman-pengalaman itu secara tidak terpaksa. Paham? Paham. Dan juga di dalam kegiatan ini ada kesepakatannya, yaitu kesepakatan ini akan kita adakan selama 40 menit. Yang kedua, ketika ada teman yang berpendapat atau mengemukakan ide, kita harus menghargai, tidak boleh memotong pembicaraan. Terus kalau ada yang mau berpendapat harus instruksi dulu, izin dulu ya, supaya nggak mengganggu teman yang lain yang sedang berbicara. Terus udah pada kenal semua belum di sini sebelumnya? Udah ya. Tapi kan kita belum tentu nih tahu hobinya masing-masing, ini supaya kita relax dulu lah ya. Karena ibu kan belum semuanya kenal nih sama kalian udah saling kenal tapi ibu belum terlalu paham gitu. Jadi kita perkenalan sambil menyebutkan hobi satu persatu ya. Dimulai dari sebelah kanan. Pertama saya mau Resan, hobi saya Apa hobi, mau masak kah, berenang, Apa? menggambar, main HP. main HP? Oh, hobinya main HP ya, TikTok kan ya? Ya, scroll TikTok. Scroll TikTok. Oke, sekarang jadi hobi. Berikutnya Perkenalkan, nama saya Nabila, hobi saya rebahan. rebahan. Waduh, rebahan jadi hobi ya. Oke, nggak apa-apa. Boleh. Mungkin itu hobi yang saat ini bukan hobi ya itu sebenarnya. Apa ya? Kebiasaan mungkin ya. Oke, nggak apa-apa, boleh. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Azara Septia Ramadhani. Di sini saya hobinya itu membaca novel. membaca. Wow. Suka baca novel. Keren. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Raihana. Hobi saya baca novel juga. Raihana hobinya baca novel. Nabila ya tadi? Zahra baca novel juga. Oke, sedikit. Perkenalkan, nama saya Rasya Aulia Faridillah. Hobi saya Ginsik. Apa itu ginsik? kombinasi fisik. Wow. Oh, olahraga ya? Ginsik itu baru dengar ada. Ginsik bina fisik. Iya. Keren. Oke, selanjutnya. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Anissa Ulaini. Hobi saya membaca manhwa. Komik. Oh, komik. Iya. Iya. Baca komik itu online ya? Iya. Keren. Perkenalkan, nama saya Adeli Putri Julianti. Hobi saya gambar cari duit.
Gambar cari duit. Iya. Oh, gambar itu dijual. Keren, udah bisa menghasilkan uang, punya penghasilan sendiri di usia yang muda banget, 14 ya? Ayo kita kasih tepuk tangan untuk hobi yang keren dan kreatif. Ibu nggak nyangka ternyata hobinya keren-keren semua. Karena kalian udah tahu bimbingan kelompok itu apa, udah perkenalan juga, dan kesepakatan juga kita udah sepakati bersama. Ibu bakal tanya sekali lagi, kalian udah siap belum untuk kegiatan hari ini? Oke. Karena udah siap, jadi ibu mau menyampaikan sedikit deh materi yang akan kita bahas sebelum kita berlanjut ke diskusi atau tanya jawab lah nanti. Jadi dalam bimbingan kelompok ini topik yang akan kita bahas yaitu peran dan kewajiban. Ada yang tahu nggak apa itu peran dan kewajiban? Sering nggak sih kita dengar? Sering. Maaf, cut ke. Jadi karena kita semua apa itu bimbingan kelompok, apa tujuannya, dan ada asas-asas di dalamnya. Terus kita juga udah menyepakati untuk kegiatan hari ini. Ibu akan menyampaikan secara singkat lah sedikit mengenai topik yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah peran dan tanggung jawab. Menurut asing nggak sih peran dan tanggung jawab itu buat kalian? Sering ya? Sering. Di kehidupan sehari-hari kita sering banget kan dengar kata-kata peran dan tanggung jawab. Ya. Ada yang tahu nggak apa sih itu peran dan tanggung jawab? Apa menggunakan bahasa kalian dan sepengetahuan kalian aja deh. Contohnya aja kan? Boleh. Peran sebagai seorang guru, peran sebagai seorang murid. Benar. Ada lagi? Terima kasih Anissa. Ada lagi? Apa itu tanggung jawab? Tugas yang dibilang kita itu kayak harus kita laksanain. Karena tanggung jawab kita. Hal yang harus dilakukan. Iya benar. Sebelum ibu lanjut, ada yang mau berpendapat lagi mengenai peran dan tanggung jawab? Gak ada. Oke. Jadi benar kata Anissa dan Raisan tadi bahwasanya peran dan tanggung jawab itu, peran itu adalah segala sesuatu yang merujuk pada fungsi atau posisi seseorang, posisi yang dimiliki seseorang. Misalnya nih posisi seseorang atau peran seseorang sebagai seorang murid, kata Anissa tadi benar, sebagai seorang guru, sebagai seseorang atau individu yang berada di dalam masyarakat atau organisasi tertentu. Seseorang itu pasti memiliki peran. Baik dalam keluarga juga kita punya peran. Kalian sebagai anak itu peran, kalian sebagai kakak itu peran. Jadi peran itu adalah segala sesuatu yang merujuk pada fungsi atau posisi yang dimiliki seseorang di dalam kelompok, baik itu keluarga, institusi, sistem, pekerjaan, organisasi, dan lain-lain. Paham sampai sini? Paham. Oke, berikutnya adalah tanggung jawab. Tadi benar kata Raisan, tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Secara umum bahwasanya tanggung jawab itu adalah kewajiban atau tugas yang harus diselesaikan, yang harus dilakukan sesuai dengan peran seseorang tersebut. Jadi tanggung jawab dan peran itu ada hubungannya. Jadi tanggung jawab dan peran itu sangat berkaitan dan tidak bisa dilepaskan. Ada yang mau ngasih contoh? Salah satu tanggung jawab untuk peran seorang siswa deh. Belajar. Betul. Betul. Terus? Betul. Ada lagi? Azahra? Nabila? Oke deh, kalau tadi peran sebagai siswa, sekarang peran kalian sebagai anak atau sebagai anggota keluarga deh di rumah. Betul. Lagi? Betul, mengerjakan pekerjaan rumah, menaati perkataan orang tua. Ada lagi? Dan masih banyak lain sebagainya. Karena peran-peran kalian kan remaja usia 14 tahun. 13, ada yang 13, ada yang 14. Tapi tanpa kalian sadari, di usia kalian yang masih semuda ini, kalian tuh sudah mengemban banyak peran loh.
Kalian berperan sebagai anak, sebagai kakak, Adik. sebagai adik, sebagai siswa. Habis itu kalian di sekolah ini kan ikut organisasi dong, ekskul. Kalian punya peran nggak di situ? Betul banget. Di organisasi atau ekskul itu kalian juga punya peran, dan peran itu tentu kalian harus bertanggung jawab. Ada tanggung jawab kan di dalam Ada. peran kalian itu? Iya. Ada. Pasti dong ada. Ada. Iya. Setelah menurut kalian nih, ini agak asing sih, tapi menurut ibu ini juga perlu dibahas, peran kalian sebagai remaja dalam bermedia sosial. Menurut kalian ada nggak sih tanggung jawab kalian untuk bermedia sosial itu harus gimana? Ada. Contohnya harus gimana? Menggunakan media sosial dengan Iya, sewajarnya aja. dari aja. Enggak berlebihan. Betul? Nyari informasi yang Dan nyebarin hoax. Betul? Ada lagi? Iya. Menjaga ini aja. Iya, jawaban kalian semua benar. Dalam remaja seusia kalian ini kan rentan banget ya dalam bersosial media. Jadi peran kalian di sosial media itu menurut ibu ini mungkin bukan peran yang gimana-gimana, cuman kalian sebagai pengguna itu kan harus bertanggung jawab. Tidak boleh menyebarkan hoax, tidak boleh memberikan ujaran kebencian, tidak boleh ngata-ngatain teman, tidak boleh membuli, kan ada pembulian secara cyberbully. Jadi itu kenapa penting banget kalian harus tahu peran kalian di sosial media dan tahu tanggung jawab kalian di sosial media itu harus seperti apa. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? tidak. Cukup? Cukup. Kita lanjut. 1 orang 2. Jadi langsung ke sana. Berikutnya. Ada yang double nggak? Enggak ya? Pas. Udah dapat semua? Ya. Yakin udah dapat semua? Ya. Coba deh dicek dulu sebentar. Ibu kasih waktu sebentar untuk dicek dan dibaca. Sebelum ibu jelasin gimana alur kegiatan kita selanjutnya. Ini tanggung jawab sebagai kakak adiknya. Enggak, sebenarnya ini enggak saling berhubungan. Ini umum. Jadi bisa aja pertanyaan ini untuk keseluruhan. Tapi ada juga yang berhubungan. Jadi ini enggak ini apa namanya? Enggak terikat antara yang kuning sama yang biru ini. Makanya enggak ditempel. Udah dibaca? Udah dilihat? Udah. Oke, ibu jelasin gimana tata cara kita untuk diskusi hari ini. Jadi untuk yang kertas kuning ini berisi atau bertuliskan peran, macam-macam peran kalian, jenis-jenis peran kalian. Terus yang kertas biru ini ada beberapa pertanyaan, ada 1 pertanyaan, tapi ada yang 2 juga. Ya, ada pertanyaan. Ini tidak saling berhubungan karena kita nanti nggak melulu dari pertanyaan ini, dari peran ini, pertanyaannya akan soal ini. Bisa aja dari yang lain, gitu. Paham? Apa mau ibu kasih contoh dulu? Contoh. Misal nih, punya siapa? Andini punya Andini kebagian peran sebagai anggota masyarakat. Pertanyaannya nanti ibu tanya ke Andini. Nah, apa pertanyaannya? Kamu bacain coba. Apa manfaat memiliki sikap bertanggung jawab? Nah, pertanyaannya apa manfaat kita memiliki sikap bertanggung jawab? Menurut Andini apa manfaatnya? Apa sih kalau kita memiliki sikap bertanggung jawab tuh keuntungan apa sih yang akan kita dapat gitu? Merasa lega dari tugasnya. Betul, bisa kalau kita memiliki sifat bertanggung jawab kita lega akan tugas kita, kemudian kita bisa dihargai orang lain karena kita memiliki tanggung jawab, terus kita juga dianggap orang lain, terus orang lain juga menghargai kita, menghormati kita, dan kita juga kinerja kita atau apa yang kita peran kita di organisasi atau kelompok tersebut diakui begitu. Nah, setelah Andini menjawab, nanti kita akan sharing bersama-sama, nggak cuma melulu Andini aja yang jawab, nanti gue akan bisa tanya satu persatu, bisa kalian yang mengajukan pendapat begitu ya. Oke, udah bisa kita mulai ya. Jadi pertanyaannya 1 pertanyaan ini Iya. bisa
Iya bisa. Jadi belum nanti satu anak ini belum tentu dia bakal kebagian, tapi tetap akan kita bahas perannya. Jadi semua peran ini akan kita bahas nanti. Oke, bisa lanjut? Bisa disepakati? Oke. Ibu pengen peran sebagai siswa dulu deh. Siapa yang kebagian peran sebagai siswa? Oke. Silakan Nak, apa pertanyaannya? Apa saja tanggung jawab sebagai siswa dan anggota keluarga? Berikan contohnya. Iya, menurut kamu apa? Contoh sebagai siswa. Peran kamu sebagai siswa tuh apa sih? Peran kamu sebagai siswa tanggung jawabnya apa gitu? Ya, belajar, Terus? kerja PR, Mm-mm, memperhatikan guru, betul. Terus? menaati peraturan. Benar, menaati peraturan sekolah, mengerjakan PR, memperhatikan guru ketika belajar. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya sebagai Anggota keluarga, ya, apa tanggung jawab kamu ketika kamu berperan sebagai anggota keluarga? membantu orang tua, Terus? menjaga adik, Betul. Ada lagi? Ada yang mau bantuin? Ada yang mau menanggapi? Tanggung jawab kalian ketika kalian berperan sebagai siswa dan sebagai anggota keluarga itu apa aja sih kira-kira? Apa nih? Kan banyak. Contohnya deh apa? Ya itu. Ayo dong di luar jawaban dari kalau di kita tuh sebagai anggota keluarga harus nggak sih menjaga kerapihan, menjaga kebersihan, Ya. melakukan pekerjaan rumah? iya, Itu merupakan suatu tanggung jawab bukan? Iya. Nah jadi itu itu beberapa hal yang menjadi tanggung jawab kita ketika kita berperan sebagai anggota keluarga. Kalau untuk peran sebagai siswa ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menambahkan? Azahra mungkin? Menambahkan kalau Iya, untuk Nisa. peran sebagai siswa di sekolah itu secara garis besarnya itu ya bertanggung jawab. Yang pertama itu bertanggung jawab sama diri sendiri. Ya terus ya bertanggung jawab ya di sekolahnya itu ya kayak disebutin Andra tadi kayak menaati peraturan, memperhatikan guru apa ya. Iya. Iya benar. Segala hal. sama bayar Betul. Kayaknya uang kas ini jadi apa ya? Jadi sesuatu hal yang pernah. Padahal uang jajan padahal kita semua sama-sama sepakat ya kalau uang kas itu tuh suatu kewajiban dong. Ya. Tapi kenyataannya masih banyak yang nggak melaksanakan kewajiban itu. Iya, oke. Untuk peran sebagai siswa dan anggota keluarga cukup ya. Menurut kamu ini deh ide dari kamu pengen peran dari siapa yang untuk kita tanyakan berikutnya? Sebagai tadi kan ada peran sebagai remaja yang bermedia sosial, sebagai kakak adik, sebagai anggota masyarakat, sebagai sahabat, sebagai anggota organisasi atau ekstrakurikuler, sebagai remaja yang bermedia sosial ya. Siapa yang dapat? Ngaku. Oke, yuk. Apa yang kamu ketahui tentang tanggung jawab dalam bermedia sosial? Ayo jawab. Tadi kan udah kita bahas, udah kita singgung tadi. Tidak menyebarkan hoax. Betul. Ya. Ada lagi. Tidak membuli. Betul. Kok ada di sini yang membuli? Tidak boleh. Gampang. Tidak menyebarkan ujaran kebencian. Betul. Gila ini.
Ada yang mau bantuin? Helper guys, helper. Kayak cari ilmu, nyari-nyari Cari ilmu. ya itu Iya. Relasi. Benar. Benar. Media sosial itu juga bisa untuk mencari ilmu, mencari inspirasi untuk tugas-tugas, untuk mungkin hobi kita, misalnya hobi menggambar, itu bisa kita dapat ide itu dari media sosial. Iya, betul. Benar banget, kita di media sosial itu wajib dan bertanggung jawab untuk menjaga jari kita. Jangan melakukan cyberbullying di media sosial. Tidak boleh. sering ngata-ngatain. Sering ngata-ngatain. Iya. Ngaca loh. Ngaca. Sebenarnya semuanya Ngaca nih, ngaca nih. Cocok berarti dia ikut bimbingan konseling ini. Bimbingan kelompok ini, maaf. Terus tadi juga tidak boleh menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Itu tanggung jawab diri kita dan jari kita. Tidak boleh di media karena itu menyakiti orang lain. Ujaran kebencian itu cyberbullying dan hoaks itu kan menimbulkan kegaduhan. Iya. Kan Bisa ini. benar sekali. Benar sekali. Oke. Anissa ini benar sekali. Udah. Terus kamu mau peran apa deh yang mau kita bahas lagi selanjutnya? ada banyak. Sebagai sahabat, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota organisasi. Anggota organisasi. Ayo, siapa yang dapat anggota organisasi? Oke, Zahra, ayo. Apa akibat apabila tidak memahami dan melaksanakan peran dan tanggung jawab? Ya, ayo kita dengerin jawaban dari teman kita. Ayo, apa akibatnya? Nggak masalah. Tugasnya makin banyak. Salah jadi siswa. Kan anggota organisasi. Enggak, ini umum kok, ini umum. Umum. Jadi kan ibu tadi bilang itu nggak berhubungan antara yang kuning sama Nggak hijau. berhubungan loh nih. Jadi umum. Tapi kalau mau menyebutkan secara spesifik untuk peran sebagai anggota organisasi, boleh banget. Boleh banget. Tidak memahami dan melaksanakan peran dan tanggung jawab akibatnya Apa konsekuensinya? Kepercayaan dari orang lain. Nggak banyak itu. Pas jabatan. Siapa ya? Oke. Ada yang mau gimana? tidak mendapatkan kepercayaan orang lain. Betul banget. Terus tuh tidak dihargai. Betul banget. Terus tuh mendapatkan konsekuensi dari hal yang diperbuat. Menurut Andi nih, jawaban dari temannya gimana? Setuju nggak? Atau ada tambahan nggak? Apa sih konsekuensinya kalau kita itu nggak paham dan nggak melaksanakan tanggung jawab kita? Setuju aja sih kalau keseringan kurang tidak melaksanakan. Iya, kalau kurang melaksanakan tugas dari mereka mungkin dari kelas. Ada lagi? Ada lagi? Rashi? Rasya? Apa ya? Nama baru. Nama baru. Tidak osis jawab osis. Osis jawab osis. Oke, ibu tanya deh. Bayangan. Menurut kalian kalau kita itu tidak bertanggung jawab akan peran kita, merugikan orang lain nggak sih? Iya. Contohnya deh, ini pada sepakat ngomong jelas. Ibu mau contohnya? Korupsi. Enggak. Apa ya? Apa? Jelas, kalian tadi sepakat banget nih ngomong jelas. Ibu mau tahu contohnya satu aja. Ruginya dari orang lain kan? Mm-mm. Misal waktu ngasih tugas ke kita,
kita juga kena marah. Dia yang kena marah. Gini, contohnya gini, kalau misalnya ada sekretaris 1, sekretaris 2. Iya. Nah, sekretaris satunya ini ternyata nggak aktif, tapi ngasih Ngembalin tugas iya, ke itu. ngebebanin tugas ke sekretaris 2-nya. Sekretaris 2-nya dong rugi. Nah, Benar banget. Kita kasih emosi. Betul banget, itulah ketika kita nggak melakukan tanggung jawab akan peran kita, nggak cuma diri kita yang dirugiin, tapi orang lain juga dirugiin. Kita akan menyusahkan banyak orang. Oke, berikutnya siapa? Ibu tanya deh, siapa yang mau mengajukan diri untuk peran yang berikutnya? Kamu mau peran apa? Sekarang kan sisa peran sebagai sahabat, kakak adik. peran sebagai sahabat. Gimana yang sahabat? Yang sahabat siapa? San? Bukan. Ayo kita bahas peran sebagai sahabat atau teman. Oke, pertanyaannya silahkan. Menurutmu apa akibat apabila tidak menanami dan melaksanakan Memahami. nanam? Memahami. Apabila tidak memahami dan melaksanakan peran dan tanggung jawab. Ya, jawab aja kan dia. Menurutmu apa akibat apabila tidak memahami dan melaksanakan peran dan tanggung jawab? Jadi jawab aja tuh tadi. Dari orang tua. Ya, Merugikan diri sendiri dengan orang lain. merugikan diri sendiri dan orang lain. Tidak dapat kepercayaan. Dan tidak dianggap. Satu lagi. Sepakat. Yaitu merugikan orang lain. Cemooh. I cemooh di Kok ada jawab banget sih? itu masuk dong. Masuk. Itu masuk. Ya masuk lah kan akibatnya. Justru akibatnya apa lagi? Digibahin. Dibayang satu kantor, satu organisasi, satu sekolah, satu angkatan. Satu negara. Iya, Enggak gitu juga. Enggak gitu juga dong. Oke deh, kita kerucut ya. Sebagai seorang sahabat atau teman, menurut kalian sahabat atau teman tuh punya tanggung jawab nggak sih? Punya. Contoh lah. Kalau misalkan Temannya kita satu cerita, tadi bantu. curhat gitu, ini dirahasiain cuma berdua dan yang tahu. Jangan munafik. Di sini udah pada melaksanakan atau menerapkan tanggung jawab sebagai sahabat belum? Alhamdulillah banyak ini. Udah. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Aduh, belum. Semoga setelah kegiatan bimbingan kelompok ini jadi terbuka semakin dan bisa menerapkan tanggung jawab dengan benar. Berikutnya ya, siapa yang mau mengajukan diri? Yuk, Rehana yuk. Raihana, silakan. Tanggung jawab apa yang belum kamu laksanakan? Ya, menurut Raihana, tanggung jawab apa yang belum? Di mana aja? Jadi Di mana aja? kakak yang baik. Oh itu di anggota keluarga ya. Kayak Umum. Jadi peran kamu di keluarga sebagai kakak yang baik, kamu belum melakukan tanggung jawab itu. kayak agak kurang gitu. Kurang. Emang kurang iya. Contohnya deh, kurang dalam hal apa? Tidak melaksanakan tugas sebagai bendahara tidak. Apa? Oke. Lanjut. Kayak misalkan kan kita lagi kesel, terus ada tuh bikin kesel juga. Terus kita marahi. Ada semua. Iya, emosinya juga ada. Oh, jadi melampiaskan emosi itu malah ke adik. Iya. Kalau yang lain? Kalau yang lain ada nggak tanggung jawab yang belum atau belum kalian terapkan deh? Berarti sebagai siswa ya, belum bayar uang kas. Iya. Yang lain sebagai bendahara, sebagai siswa berarti belum melaksanakan Tugasnya dengan baik. tanggung jawabnya dengan baik. Ayo. Sama aja. Selain itu, udah. Tidak bertanggung jawab pada apa ya posisinya gitu, misalnya kayak jabatannya nggak Ada. Oke, benar banget. Jadi kebanyakan untuk peran
untuk peran kalian sebagai individu baik di masyarakat, di sekolah, di keluarga, untuk dengan sahabat atau teman, kebanyakan sudah melaksanakan ya, udah menerapkan. Tetapi ternyata masih ada 1-2 yang belum melaksanakan atau memahami tanggung jawabnya. Kalau untuk anggota nih yang belum memahami tanggung jawabnya, menurut kalian pembelajaran apa atau apa yang kalian bisa dapat dari kegiatan kita hari ini? Ini bisa membuka pemikiran kalian nggak? Iya. Jadi apa harapan kalian ke depannya? Menjadi bertanggung jawab. Jadi lebih baik dari Lebih memahami peran yang kita jalani. Kita perlu banget paham peran kita dan melaksanakan tanggung jawab kita, karena hal ini akan berpengaruh atau berdampak selain untuk diri kita dan untuk orang lain, dan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari kita melaksanakan tanggung jawab ini. Tadi kan kita semua udah nih ngebahas apa manfaatnya, apa akibatnya. Sebelum kita sudahi kegiatan hari ini, ada nggak yang ingin menyimpulkan deh apa yang kita dapat, apa yang nyangkut di benak kalian untuk kegiatan kita dan topik yang kita bahas hari ini? Ada? Oke, silahkan Anissa. Bisa kita dapetin hari ini tuh bagaimana kita menjalani perannya ya yang ada pada diri kita, terus bagaimana melaksanakan tanggung jawab kita ya sebagai siswa, anggota keluarga, atau peran-peran di organisasi ya, dampak-dampaknya, akibatnya ya. Ada yang mau nambahin? Cukup? Oke, kita kasih applause buat Anissa dan kita semua. Udah clear? Sebelum ibu benar-benar tutup, ada nggak yang ingin ditanyakan? bisa kayak gini lagi. Bisa. Nanti kita akan atur jadwalnya, kita akan atur jadwalnya pokoknya, tapi tetap bisa. Kalau itu ya untuk anggotanya harus banget video atau Enggak. Bisa. Boleh. bisa 2 hari. Oke, terima kasih untuk Anissa dan udah menyimpulkan, dan Ibu juga terima kasih kepada kalian semua yang sudah ikut serta berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Ibu harapkan kegiatan hari ini bisa bermanfaat sesuai dengan tujuan kita, dan juga Ibu harapkan banyak yang kita dapat dan bisa membuka pikiran kita semua, terutama untuk peran dan tanggung jawab kita sebagai individu, baik itu di sekolah, di masyarakat, di keluarga, dengan sahabat, organisasi, dan lain sebagainya. Jadi kita akhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk evaluasi kegiatan hari ini, Ibu harapkan kalian untuk mengomentari lah apa sih yang kurang dari kegiatan hari ini, atau apa yang ingin kalian harapkan dari kegiatan hari ini, dan bisa juga selanjutnya topik apa sih yang ingin kalian bahas gitu. Tapi terkhusus untuk kegiatan hari ini, kekurangan dan kelebihannya apa gitu ya. Ibu bagiin satu kertas satu, boleh kalian isi. Ada pena bos. Apa kekurangan kekurangan harapan? Evaluasi apa kurangnya? Kurang nampak. Kurang lama.